pikir kenapa Indonesia harus beli teknologi dari luar negeri? Terus kenapa ya negara-negara kaya selalu lebih maju? Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah suatu pendekatan ilmu sosial dari ekonomi yang menjelaskan tentang hubungan negara-negara berkembang dengan hubungan negara-negara yang maju. Teori ini menyoroti bahwasanya negara-negara berkembang posisinya ketergantungan dengan negara-negara maju yang seringkali mengarah pada eksploitasi yang tidak adil. Adapun unsur utama teori ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan ekonomi, yang dimana negara-negara berkembang cenderung bergantung pada negara-negara maju di investasi, teknologi, dan pasar. Mereka seringkali mengandalkan ekspor bahan mentah dan negara maju dijadikan sebagai yang pengelola dan juga sebagai pemasaran produk yang sudah jadi. Kedua, hubungan yang tidak seimbang, di mana negara-negara berkembang itu mengalami eksploitatif dalam perekonomian mereka. Dan di sini juga negara-negara maju itu sendiri mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan negara-negara berkembang itu dalam ketidakstabilan dan juga dalam kemiskinan ekonomi. Dan yang ketiga adalah struktur perdagangan internasional, yang dimana negara-negara berkembang seringkali terperangkap dalam perjanjian yang merugikan, yang dimana negara berkembang itu menjual hasil produk dengan harga rendah, sedangkan negara maju itu dijual dengan harga yang tinggi. Oke, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari teori ketergantungan atau apa sih penjelasan dari teori ketergantungan, di sini kita akan flashback sedikit atau mundur sedikit ke sejarah teori ketergantungan. Nah, teman-teman, awal mula dari teori ketergantungan ini dikembangkan pada tahun 1950-an oleh Raoul Friedrich, atau dia itu adalah Direktur Economic Commission Canada Amerika. Nah, di mana dia itu mengalami kelimbangan dengan temannya. Mereka mengalami kelimbangan di mana mengenai mengapa pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju itu mengalami pertumbuhan yang besar, sedangkan di negara-negara miskin itu malah tidak berdampak sama sekali. Bahkan dalam risetnya, aktivitas ekonomi di negara-negara maju itu malah membuat masalah ekonomi di negara miskin. Karena itu, terdapat ketimpangan kekayaan dan juga kekuasaan di antara negara maju dan juga negara miskin, sehingga muncul nih pertanyaan di benak kita, mengapa begitu banyak negara berkembang di dunia? Nah, teman-teman, jawabannya itu sederhana. Karena di negara-negara berkembang itu kebijakan ekonominya tidak tepat, sehingga lahirnya teori diferensi ini atau teori ketergantungan ini menjadi jawaban atas krisis teori Marx of Blocks di Amerika Latin. Nah, setelah kita membahas dari sejarah teori ketergantungan, mungkin dari kalian ini penasaran, kenapa sih adanya ketergantungan? Mengapa negara pinggir itu sulit untuk mengembangkan ekonominya? Nah, ada 3 utama yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama itu adalah sumber dana. Negara berkembang biasanya membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dana ini sering didapat melalui pinjaman atau bantuan dari negara maju yang lebih kuat secara ekonomi. Sayangnya, ketergantungan ini bisa membuat negara berkembang terikat pada persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh negara maju atau lembaga internasional. Nah, hal yang kedua, teman-teman, pembagian kelas. Nah, pembagian kelas ini dipahami sebagai pembagian negara-negara yang dibagi berdasarkan kekayaan. Beberapa negara itu dikategorikan sebagai negara kaya, sedangkan negara lain itu dikategorikan sebagai negara miskin. Mereka yang kaya ini memastikan agar mereka mengambil keuntungan semaksimal mungkin dan juga meningkatkan kekayaan agar bisa tetap berkuasa. Lalu yang terakhir itu adalah kapitalisme global. Nah, kapitalisme global atau sistem ekonomi yang lebih luas dipahami sebagai sistem ekonomi liberal yang diciptakan oleh negara-negara inti. Nah, teman-teman,
berarti sudah mengerti mengenai pengertian dari teori ketergantungan ini dan juga sejarah dan dampak dari teori ketergantungan. Nah, di sini aku bakal menjelaskan ke teman-teman semua kritik utama terhadap teori ketergantungan ini. Beberapa kritik utama terhadap teori ketergantungan ini yang pertama adalah determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi atau teori ketergantungan ini sering dikritik karena terlalu deterministik, menganggap bahwa ekonomi internasional ini menentukan sepenuhnya nasib dari negara-negara yang belum maju atau berkembang. Padahal sebenarnya tidak semua masalah dari negara-negara yang berkembang atau kurang maju ini dapat diselesaikan atau dieksploitasi dari negara-negara yang telah maju. Yang kedua, kurangnya bukti empiris. Teori ketergantungan ini dikritik karena kurangnya bukti-bukti empiris yang dapat memperkuat klaim-klaimnya. Ada banyak negara yang dulunya dianggap sebagai negara yang kurang maju atau berkembang, tetapi dapat berubah menjadi negara-negara yang maju. Salah satu atau beberapa contohnya adalah negara Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Negara-negara ini atau yang sebelumnya telah saya sebutkan, dulunya memang pernah menjadi negara-negara yang berkembang, tetapi mereka dapat berubah menjadi negara-negara yang maju. Dan negara-negara ini telah membuktikan bahwa ekonomi mereka dapat berubah dengan menjadi negara-negara industri yang kuat. Hal ini jelas membantah teori ketergantungan yang mengatakan bahwa negara-negara yang kurang maju atau berkembang ini bakal terus berada dalam ketergantungan atau kemunduran. 4. Pengabaian terhadap globalisasi. Teori ketergantungan berfokus pada eksploitasi dalam konteks ekonomi global yang kaku, tetapi tidak banyak membahas globalisasi modern yang telah membawa banyak peluang baru bagi negara berkembang. Globalisasi telah membuka pasar global dan memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan akses ke pasar yang lebih besar. Meskipun ada risiko ketergantungan baru, beberapa negara berkembang telah berhasil memanfaatkan globalisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka, bertentangan dengan pesimisme yang ditawarkan oleh teori ketergantungan. 5. Generalitas yang berlebihan. Teori ketergantungan sering dikritik karena terlalu generalisasi terhadap semua negara berkembang tanpa memperhatikan kondisi spesifik di setiap negara. Negara-negara berkembang memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal sejarah kolonial, sistem politik, kapasitas institusional, dan sumber daya alam. Teori ketergantungan gagal menjelaskan mengapa beberapa negara berkembang mampu melampaui posisi ketergantungan dan berhasil, sementara yang lain tetap tertinggal. Kemudian kesimpulan, meskipun teori ketergantungan memberikan wawasan penting tentang ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi global dan eksploitasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, teori ini dikritik karena terlalu deterministik, abai terhadap faktor-faktor domestik, tidak memadai dalam menjelaskan keberhasilan beberapa negara berkembang, dan kurangnya bukti empiris yang kuat. Pandangan ini juga cenderung statis dan kurang adaptif terhadap perubahan global yang dinamis seperti globalisasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian semua. Sampai jumpa di jumpa. video selanjutnya. Dadah!